Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bizars, kembali lagi di Bizarnas. Bincang asik semasa mengenai kabar panas. Nah Sobat Bizars, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya nih, kita kenalan dulu dong sama host baru kita. Hai Sobat Bizars, kenalin aku Zia dan aku akan menemani kalian pada episode kali ini. Halo Zia. Hai. Nah jadi Zia ini kemarin menjadi pembawa berita di kontennya Semasa News, bener kan? Bener tuh, jadi kemarin aku sudah sempat tampil di kontennya Jember Semasa News edisi Ramadan. Jadi jangan lupa ditonton ya. Nah jangan lupa juga tonton episode yang lain juga ya di YouTube Berita Semasa. Nah jadi Bizars, Sobat Bizars tahu nggak hari ini kita bakal ngapain? Bahas tentang prestasi? Eits, bukan dong, bukan prestasi. Coba tebak. Jadi episode kali ini tuh berbeda daripada episode sebelumnya karena kita kedatangan bintang tamu kita yaitu Bapak Anam. Assalamualaikum Bapak Anam, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk kesibukannya Pak Anam sendiri bagaimana? Lebih sibuk di bulan Ramadan atau seperti hari-hari biasa? Alhamdulillah, karena bulan yang istimewa, bulan yang bertambah kesibukan dari bulan yang lain, mestinya bertambah sibuk, tapi tetap bisa memilih waktu yang tepat. Manage waktu ya Pak ya? Ya. Nah jadi pada episode kali ini kami berbincang hangat tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan dan menjawab semua pertanyaan yang sudah sahabat Bizars kirimkan. Benar tuh Pak. Jadi sebenarnya kan kita memasuki bulan Ramadan ya Pak. Pasti pada bulan Ramadan itu ada keutamaannya. Kira-kira apa sih Pak keutamaan bulan Ramadan itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tahsa shahr Ramadan bi fadhilis siyam min baini sa'iri suhur alladzi qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum saya menjawab fadilah keutamaan bulan suci Ramadan, harapan kami setiap ada acara seperti ini, para pemirsa, para pendengar, mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah Allah turun. Itu yang paling utama. Sehingga setelah mendengarkan, setelah menyaksikan seperti ini, ada aplikasi atau manifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak semua orang yang berilmu, tidak semua orang yang pandai itu baik selama kepandaiannya tanpa turun hidayah dari Allah. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, manis dada ilman walam yasdad huda. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, lam yasdad min Allah, maka orang tersebut bertambah jauh dari Allah. Kita tahu kebanyakan sekarang orang ahli ilmu, banyak orang pintar, akan tapi tidak benar. Orang-orang tersebut adalah indikasi tidak dapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan para pendengar, para pemirsa, para pemerhati bersamaan hidayah Allah turun. Di antara keutamaan atau fadilah bulan suci Ramadan itu yang saya kutip dari kitab Hanzaitul Salafiyah, yaitu karangan Said Al-Amin. Beliau adalah sudah terkenal kealimannya dan masih turun Habib dari cucu Rasulullah SAW. Ada 7. Dari 7 ini tentunya hanya 2 yang nanti kita bahas sesuai dengan pertanyaan para pemerhati. Yang pertama yaitu 7B ini. B yang pertama, bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan Allah. Sehingga dalam bulan suci Ramadan ini dibagi 10 awal yang penuh rahmat, 10 pertengahan yang penuh ampunan saat ini, dan memasuki yang puncaknya 10 yang terakhir adalah penuh dengan ampunan Allah. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga adalah bulan Syahrul Quran, diturunkannya kitab suci Al-Quran. Keutamaan yang keempat adalah bulan yang mana bila ada orang umatnya Rasulullah berangkat umroh, itu dapat keutamaan sama dengan
pahala haji bersama Rasulullah. Sehingga banyak orang mengejar umroh di bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan yang kelima adalah dipandang pada saat berbuka puasa. Nilai bahagia dan syukur dan terbesar adalah nanti bertemu Allah, yaitu di surganya Allah. Orang-orang yang berpuasa itu paling nikmat adalah ketika menunggu saat berbuka puasa. Dan terakhir yang ketujuh adalah keutamaannya adalah aroma atau bau orang yang berpuasa. Orang berpuasa walaupun secara syar'inya itu di bau mulutnya nggak sedap, akan tapi ini hakikatnya adalah diganti dengan bau parfum misik di surganya Allah Subhanahu. Jadi tentunya kalau nanti kita dari waktu yang terbatas ini hanya dua mungkin yang saya bahas, yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar dan keutamaan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Saya kira itu 7 keutamaan di bulan suci Ramadan. Jadi begitu ya Pak. Jadi keutamaan bulan Ramadan ini sendiri ada 7 ya Pak? Ada 7. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Anam tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Kita masuk ke sesi jawaban untuk semua pertanyaan yang sudah sahabat Bizars kirimkan. Nah, untuk pertanyaan sendiri, yang pertama yaitu, apa keistimewaan malam Lailatul Qadar dan waktu yang tepat untuk sholat serta niat dan syaratnya apa saja? Oke, yang saat ini kita sudah masuk ke hari 21. Ya, Tentunya benar, tadi ya. malam adalah Ya, malam Pak. ganjil. Malam ganjil. Ya, salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar, kita harus tahu dulu apa sih arti Lailatul Qadar. Dari arti harfiah, Laila itu malam. Al-Qadar adalah bisa diartikan mulia. Yang kedua, penentuan atau ketentuan Allah, menetapkan malam turunnya Al-Quran, malam yang mulia. Dan Qadar yang ketiga maknanya sempit. Kok bisa sempit? Karena pada saat itu semua malaikat tidak terhingga hitungannya turun ke bumi semua, termasuk malaikat Jibril. Jadi tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Tanazzal, semua turun. Jadi ini dasar kita yakin Lailatul Qadar itu ada, yaitu tercantum dalam Quran surat Al-Qadar yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzal malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu dasar yang meyakinkan kita sebagai umatnya Rasulullah bahwa Lailatul Qadar itu turun pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang sempat kita tanyakan, kapan turunnya, apa keistimewaannya, dan bagaimana tata caranya, kan itu kan? Iya. Benar. Pertama, indikasi turunnya adalah dari Rasulullah, sahabat Ubay bin Ka'ab. Saya kutip dalam Fikih Syam, itu meyakinkan bahwa pada malam-malam ganjil, termasuk istrinya Rasulullah, Siti Aisyah, memberi indikasi taharru Lailatul Qadar fil awakhir fil witr, di malam-malam ganjil. Sehingga umumnya kebanyakan kita kan iktikafnya itu loh, keluar iktikaf, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid. Karena iktikaf itu hanya di masjid. Kita harus tahu iktikaf itu hanya sah tempatnya di masjid. Itu hanya malam-malam ganjil. Nanti malam-malam genap ya ada, tapi nggak sebanyak malam ganjil. Nah, kemudian kapan diprediksi malam-malam ganjil dalam 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Nah, akan tapi Rasulullah sendiri itu masuk malam 10, semuanya tidak dipilih-pilih itu. Rasulullah selalu itikaf. Rasulullah. Jadi malam 20, malam 20, 21, malam genap, malam ganjil, sampai akhir hari raya Rasulullah itikaf. Itu Rasulullah. Kita mudah-mudahan mampu mencontoh walaupun enggak 50% apalagi 100%. Itu. Kemudian tata caranya. Tata cara yang saya dapat langsung dari ketika saya di pesantren di Talangsari di Astiki Putra itu, yang dikutip langsung Al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Siddiq, ada beberapa tata cara. Jadi mudah-mudahan bisa diamalkan ketika malam ganjil. Pertama, dalam kondisi suci, punya wudhu,
berangkat ke masjid, masuk masjid sudah dengan doa masuk masjid, yaitu bagaimana Allah tahliya baba rahmah, kemudian dengan kaki kanan nawaitul i'tikaf sunnatillah ta'ala, hatinya dan niat i'tikaf sebelum duduk mengamalkan sholat sunat tahiyatul masjid, 2 rakaat salam. Setelah itu lakukan yaitu sholat sunnah mutlak atau sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud berarti otomatis ini sebelumnya sudah tidur terlebih dahulu, walaupun 30 menit, walaupun sejenak. Itu tidurnya wajib atau bagaimana? Iya Bapak, itu juga ada persyaratan pertanyaan. kan. Khusus sholat sunat tahajud memang menjadi persyaratan karena fatahajud minal lail, dari bangun dari tidur, lain dengan sholat hajat. Maka tahajud ini sudah umum mensyaratkan nama sholat tahajud itu harus dahulu tidur dulu. Jadi keutamaan tahajud lebih besar daripada hajat, pendekatan kepada Allah. Karena nggak semua orang setelah tidur bangun kemudian Iya. Pak. kalau semalam suntuk melek ya tidak tidur, maka kategorinya sholat sunnah hajat. Jadi urutannya sholat sunnah tahajud dulu minimal 2 rakaat sampai 12 rakaat, 12 rakaat. Jadi rakaat pertama Fatihah, setelah Fatihah Al-Kafirun sekali aja kalau tahajud. Rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas sekali. Setelah itu salam. Setelah itu baru melakukan sholat sunnah fadilah Lailatul Qadar. Ya ada konsepnya. Sholat sunnah fadilah min Lailatul Qadari. Itu ada tuntunannya. Nah, pokoknya enggak hafal lafaz niatnya sholat sunnah Lailatul Qadar, maka hati kita sudah niat sholat ingin mendapatkan fadilah keutamaan Lailatul Qadar malam itu. Nah, rakaat pertama setelah Fatihah ya membaca At-Takatsur 3 kali. Alhaakumut takatsur dan seterusnya. Kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian salam, setelah salam langsung dilanjutkan dengan sholat sunnah hajat. Nah, ini juga ada tuntunan niat dari yang memberi beliau Al-Mafrullah Kiai Haji Ahmad Siddiq, itu di ijazah dari beliau. Usolli sunnatal liqadha, min hajatil balwa'i wa daf'il balwa'i wa daf'il, ada 3 itu. Menghindarkan musibah, menghindarkan dari bencana alam dan sebagainya, kemudian mendapatkan nikmat. Nah, intinya sholat sunnah hajat itu maknanya kan butuh. Hajat. Butuh. Lain dengan hajud. Gitu. Kalau tahajud itu pendekatan, dekat takarub kepada Allah. Nah, kalau hajat murni kita ini butuh yang kita butuhkan. Ya, betul. Nah, lebih nanti nyambung untuk fasilitas akhirat mungkin lagi. Gak apa-apa, pertama butuh. Jadi kita butuh lulus, jelas butuh lulus di dalam hajat itu. Jadi, hajat itu maknanya kebutuhan. Nah, hajat butuh supaya dapat nikmat apa, butuh. Nah, itu rakaat pertama membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Berulang 10 kali. Surat Al-Kafirun dulu, rakaat pertama. Fatihah, satu Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya 10 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad sampai akhir 10 kali. Setelah itu salam, hanya 2 rakaat kan, 2 rakaat saja. Kalau tahajud enggak. Nah, setelah itu salam ada beberapa 3 wirid atau dzikir yang dari tuntunan kiai, para ulama. Pertama istighfar 70 sampai 100 kali. Astagfirullahaladzim. Kemudian kedua sallallahu ala Muhammad, sholawat pada Nabi 70 kali. Dan yang ketiga ini agak panjang. Itu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 70 kali. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 70 kali. Selesai doa sesuai yang diinginkan dengan bahasanya sendiri. Nah, itu tidak harus bahasa Arab. Bahasa Indonesia berarti boleh? Boleh. Bahasa Madura juga boleh. Semua bahasa boleh. Allah Maha tahu Iya. Maaf dulu doa bil lughatil arabiyyah mah. Tapi kalau bagi yang nggak bisa, yang penting nomor 1 kan ada 3, Mang. 3 passwordnya doa itu. Nah, ada passwordnya. 1 keyakinannya kuat, doa yang diterima. Selama nggak yakin percuma. Dan dapat ini, dapat pilih ini, dapat siapapun, tapi kita yakin pasti terkabul. Kedua,
istiqomah. Ini nih, istiqomah itu apa? Continue. Dilakukan Rutin. terus-menerus gitu. Terus. Iya, Tidak hanya terus. malam ini aja besok Ah, enggak. benar. Berarti harus Terakhir, rajin gitu ya Pak. Nilai ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itu 3 passwordnya ini kita pegang pada saat berdoa. Nah, itu tata caranya. Kemudian apa lagi tadi? Syaratnya apa saja? Oh, Syarat syarat, salah satu syarat sah otomatis kita bersuci. bersuci. Nah, sekarang mungkin dari sini timbul pertanyaan lagi, bagaimana dengan teman-teman yang berhalangan itu? Bagaimana fasilitas untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Iya. Kasihan kalau nggak dapat. Ini langsung saya dapat dari guru saya, Profesor Dr. Gyaji Quraisyihab, bahwa bagi wanita yang saat itu halangan tetap dapat keutamaan Lailatul Qadar, manakala dengan cara tidak bisa sholat kan, tidak bisa baca Quran, tidak bisa itikaf, tidak bisa. Saat itu dia juga tidak tertidur, terjaga dengan zikir, wirid di rumah saja atau mempelajari ilmu-ilmu tentang agama. Buka Quran boleh, Quran dengan yang tafsir itu boleh. Jadi dia belajar agama. Saat malamnya itu dia tidak tertidur karena Lailatul Qadar itu diperuntukkan umatnya Rasulullah yang saat itu ibadah terjaga. Bagi yang tertidur sudah ya nyambung ya tidak apa. Sejak kapan? Mulai ikut ibadah sholat isya tarawih sampai terbitnya fajar, tidak sampai fajar ketika waktu imsak, ketika subuh sudah habis sudah. Nah, itu apalagi itu apa? Untuk zikirnya sendiri atau di rumah perempuan yang berhalangan hadir, itu zikirnya terserah atau disamakan aktivitas sholat. Lebih banyak ini, langsung saya dengar dari Yai Nur Fakih, Shallallahu alaihi Muhammad saja. Karena Fatihah juga Sholawat berarti ya, Bapak. supaya banyak Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi sekali lagi Allah tidak kan ada diskriminasi kan, pilih kasih. Oh, sing wanita-wanita yang berhalangan nggak dapat Lailatul Qadar. Nah, itu harus betul-betul karena terhalang itu pun tidak murni disengaja oleh manusia tersebut kan, murni dari Allah. Jadi ini manusia yang berhalangan, perempuan yang berhalangan itu juga dapat pahala puasa, pahala berbuka. Manakala dia juga satu mengikuti tradisinya. Ketika sahur ikut sahur, walaupun tidak boleh puasa. Ketika buka juga ikut berbuka bersama. Kita ada doa yang mustajab, doa yang jamin terkabul. Nah, walaupun itu tidak puasa. Jadi orang menghormat saat orang berpuasa itu pahala sama. Ini istimewanya perempuan yang berhalangan itu. Perempuan yang berhalangan itu benar-benar ikut tradisi sama puasa atau boleh disambi minum juga gitu Bapak? Nah, tetap dia tidak puasa, tidak boleh puasa kan? Ya. Tapi hanya kebiasaannya sahur ikut makan bareng. Ikut makan bareng. Bersama. Karena dapat berkahnya sahur itu loh. Buka juga ikut bareng ngumpul. Misalnya ada bukber yang kita ini ngadakan itu, datang, tidak apa-apa. Nah, di situ kan ada doa yang istimewa. Nah, sempat juga ada pertanyaan itu, ada 2 macam doa. Ada doa umum yang sudah dilafadzkan oleh Rasulullah, nah, itu awalaka sumtu ala rizqafatu tabatamat al-uruk itu. Kemudian ada doa khusus yang umumnya dibaca sebelum menjelang berbuka itu, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan sering kita dengar juga. Itu salah satu lafaz-lafaz yang menyebabkan kita mendapat pahala Lailatul Qadar juga. Jadi misalnya kita nggak bisa itikaf misalnya, nggak semua orang mampu bangun pas itu ada yang menyarankan dari Siti Aisyah, istri Rasulullah, sering dari awal Ramadan sampai akhir membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dari Siti Aisyah. Kemudian ada amal dari para ulama yang salah satu selalu saya wiridkan dengan jamaah saya di rumah. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali. Tiap malam kita baca itu, insya Allah kita dapat pahala malam Lailatul Qadar. Jadi kita supaya nggak pesimis pas nggak bisa bangun itu ya. Nah, nggak sholat gitu ya Pak. Nggak bisa itikaf, moco itu. Jadi apa itu dalam Islam itu memang nggak kemudian langsung divonis, nggak dapat itu Anda. Tetap dapat. Ada amal-amal yang lain. Terus ini lagi apa lagi? Ya Allah. Malam Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Salah satu tanda-tandanya ini. Nah, ini juga repot karena
Kalau awal puasa itu tidak sama, maka bisa-bisa malam-malam ganjil nggak sama. Nah, ada yang mengatakan tanda-tanda salah satu tanda-tanda itu mulai terbit fajar, suasana cerah, tidak ada mendung, dan apalagi hujan. Nah, ini tadi malam hujan. Nah, ada wilayah kan nggak sama. Iya. Iya. Nah, di daerah dekat rumah saya hujan. Terus kalau itu pesimis Pak, nggak dapat Lailatul Qadar, makanya itu. Makanya tidak hanya dari situ. Nah, oleh karena itu, siapakah kira yang pasti dapat? Siapakah? Yang pasti dapat mulai malam awal Ramadan itu mesti selalu itikaf. Itu pasti dapat. Itu pasti dapat. Dan kemudian ciri-ciri indikatornya orang yang dapat, mungkin sudah tahu. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu indikatornya apa? Salah satu indikatornya. Pertama, setelah mendapat Lailatul Qadar, itu kerenteknya selalu ingin berbuat baik. Jadi di tubuhnya ini didorong oleh malaikat terus. Ya, di tubuh kita didominasi dua, malaikat dan setan itu menguasai nafsu kita. Nah, suatu misal, ketika kita jalan, di situ kelihatan ada uang, itu hati kita langsung berusaha uang itu kita amankan, kita umumkan supaya kita kembali yang punya, itu malaikat. Nah, ya. Tapi kalau langsung ke saat itu, kebetulan rezeki itu yang itu setan. Nah, itu lah. Jadi kita cenderung ingin berbuat baik, bertambah baik, meningkat. Itu adalah dapat Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, hati kita damai. Kedamaian dan sejahtera kepada diri sendiri dan damai pada orang lain di sekitar. Jadi kita nanti merasakan itu. Setelah Ramadan, pasca Ramadan, gitu loh. Ini dua ini tetap kita aplikasikan dalam sehari-hari. Kita mudah tenang, nggak mudah sumpek. Semua manusia kan punya masalah, Iya, tapi dihadapi dengan damai, pasti dapat Lailatul Qadar itu. Itu tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada yang bertanya Bapak, bagaimana hukumnya kita bermain game online? Melainkan game online tersebut itu mengandung unsur judi Pak, dan itu dilakukan di masjid Pak. Bagaimana Pak? Kita tidak terlepas dari sekarang dunia game, ya. Akan tapi ya Pak, di situ ada kata-kata mengandung unsur judi, al-maisir bahasa Arabnya. Sudah jelas dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam rijsum min amali syaiton. Apapun, tidak harus game online misalnya. Di situ ada kata-kata judi, ya secara otomatis hukumnya haram, apalagi tempatnya di masjid. Nah, itu haram. Seandainya itu hanya sebatas main game saja, main game. Iya Pak, tanpa ada uang gitu main Pak. game tanpa judi saja, tanpa ada unsur judi, ketika di masjid itu pun tidak ada keutamaan, lebih-lebih di saat hari Jumat misalnya khutbah itu menyebabkan tidak dapat pahala Jumat. Ketika Jumat sambil menunggu khutbah dia sibuk main game, maka tidak dapat pahala sama sekali ketika dia sholat Jumat. Tapi tidak gugur, kemudian dapat dosa ndak. Jadi hal-hal yang itu sia-sia. Salah satu ciri daripada orang Islam adalah orang iman adalah meninggalkan hal yang amal yang sia-sia, menghabis-habiskan umur aja. Salah satunya main game. Nah, itu kan lebih-lebih di tempat yang mulia, di tempat yang suci, lebih-lebih di bulan yang suci Ramadan. Aduh. Di masjid bulan suci Ramadan Di masjid lagi. Jadi ini murni muncul dari kesadaran pribadi masing-masing, apalagi di situ ada unsur judi tertambah jadi haram. Apapun namanya judi itu haram, yang menyebabkan satu malas, akhirnya menyebabkan walaupun dapat yang tidak jelas unsurnya. Saya kira itu. Jadi kalau jelas tanya hukum langsung jelas, ya tidak diperbolehkan dalam agama karena ada judinya itu. Itu dalam bahasa Al-Quran al-maisir itu bisa mengundi nasib dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu Sobat Bizars, berarti judi itu tetap tidak diperbolehkan walaupun itu game online sekalipun. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan tentang bagaimana
ketika kita di bulan puasa kita menganut pada pemerintah, lebih tepatnya NU, sedangkan kita Lebaran atau hari raya ikut Muhammadiyah. Oke. Gimana Pak? Di puasanya tahun ini memang bersama. Ya, tahun puasanya kan bersama, yaitu hari Kamis ya. Ya, Kamis. Puasanya bersama antara Muhammadiyah dan NU dan pemerintah. Nah, begini yang perlu kita luruskan sekali lagi. Nah, kalau Pak Anam sendiri cenderung ikut yang siapa? Saya ikut Al-Quran. Nah, sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran, yaitu surat An-Nisa 59 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman atiullaha taatlah kepada Allah wa atiur rasul dan taatlah kepada Rasul wa ulil amri minkum dan ulil amri ini bermakna pemerintah atau penguasa yang saat ini yang kita pilih secara sah pemerintah yang diwakili di Departemen Keagamaan, maka saya jelas ikut pemerintah, nunggu pengumuman pemerintah. Jadi seandainya ya memahami itu, insya Allah akhirnya nggak ribet, terus manutai pemerintah karena sesuai dengan Quran taatlah kepada ulil amri itu pemerintah yang jelas pemerintah itu nggak selama pemerintah itu nggak ngajak maksiat kita wajib taat. Tapi kalau pemerintah itu ngajak sesuatu yang dosa kita nggak boleh taat. Itu bedanya taat dengan Allah Rasul dengan taat kepada pemerintah. Kalau taat kepada Allah dan Rasul hukumnya mutlak di ayat yang mutlak. Kalau taat kepada pemerintah namanya ayat muqayyad, mengandung unsur manakala pemerintahnya itu bagus, adil, kita wajib taat. Nah, gitu loh. Tapi kalau pemerintahnya nggak adil, maka kita nggak melarang hal yang agama dilarang, kita nggak wajib taat. Maka kesimpulannya yang saat ini terjadi dua persepsi, dua pandangan. Memang Muhammadiyah itu cenderung memakai hitungan hisab, yaitu di kalender. Ya. Nah, hisab itu siapa saja bisa langsung menentukan. Akan tapi yang pemerintah yang saat ini dari Menteri Agama itu cenderung mengikuti dengan melihat bulan langsung, yaitu ru'yah. Jadi kalau diteropong dengan alat canggih, kelihatan bulan berarti tanggal 1 Syawal. Saat itu langsung dinyatakan takbir, harus takbir. Walaupun nggak sampai 30 hari. Nah, jadi sesuai dengan hadis Nabi juga. Di Quran juga ada itu. Di Quran itu yang berbunyi faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan faman syahida minkum syahra, dari kamu sekalian menyaksikan bulan faliyasumhu, maka berpuasalah. Nah, itulah. Kemudian dari hadis Nabi sumu li ru'yati, berpuasalah kamu ketika melihat ru'ya dalam arti bulan hilal tanggal 1 itu, wa taftiru wa aftiru, dan berbukalah atau berhari-hayalah ketika melihat bulan juga. Ini dasar yang kuat oleh pemerintah mulai Rasulullah itu melihat bulan langsung itu, bulan tanggal 1. Oleh karenanya ketika kalau tandanya begini aja, Sa'ban kemarin itu kalau sampai 30 hari, genap 30 hari berarti bisa jadi Ramadannya 29 hari. Tapi kalau Sa'ban kemarin hanya 29 hari, tidak sampai 30 hari sudah mulai puasa, bisa jadi Ramadan ada 29 atau 30 hari. Nah, besok ini memang di hitungan kalender itu Jum'ah itu tanggal 1 Syawal. Jadi belum masih 30 ya? Iya. 30. Terus kemudian yang Sabtu itu juga itu Sabtu kalau digenep berarti Jumat 30 Ramadan. Hari rayanya Sabtu. Tapi tetap nanti keputusan pemerintah yang kita ikuti. Nah, saat ini kita nggak bisa memastikan Jumat apa Sabtu. Jawaban saya pribadi mengikuti keputusan pemerintah, taat pada pemerintah. Itu hukumnya adalah wajib. Itu ya. Saya kira itu. Biar nggak bingung gitu ya. Baik, bisa disimpulkan bahwa pertanyaan tentang NU maupun Muhammadiyah kita harus menganut menganut apa kata pemerintah. Benar ya, Pak? Betul, netralnya, jalan tengah. Cari jalan tengah yang aman. Enggak boleh. Aku ikut puasa, ikut NU, ikut Muhammadiyah. Tadi jadi perselisihan gitu ya. Tetap konsisten ikut Quran aja. Dawe firmannya Quran seperti itu. Nah, gitu. Taat kepada Allah, Rasul dan pemerintah. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak. Jadi ada pertanyaan begini Pak. Bagaimana hukumnya apabila ada tato, namun tato tersebut itu kalimatnya
anu Pak, syahadat Syahadat. Bapak. Bagaimana Luar begitu biasa Pak? nih. Iya, tatonya Kalimat syahadat. Tatonya nggak main-main Biar- gitu. Biar dapat tatonya tetap Islamiyah. dapat diskon akhirnya yo. Oh boleh tato syahadat tadi menjadi diringankan. Ya, jadi halal gitu Iya, mungkin iya. Pak. Nah, ini. Jadi memang tato pernah saya baca. Tato itu hal yang apa ya? Bagian dari yang satu wa tuhliku dan janganlah kamu merusak dirimu sendiri. Jadi ciptaan Allah, kita ini ciptaan Allah. Jadi wujud syukur intinya jangan dirusak, jangan disakiti dan jangan disakiti tubuh kita sendiri. Walaupun tubuhnya sendiri, tapi ciptaan Allah kan gitu. Jadi dari situ kita sudah jelas hukumnya jelas nggak boleh. Bahkan sampai ada yang dilaknat oleh Allah. Kan tapi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Manakala sudah ada yang bertato kemudian punya niat taubat, melakukan sholat, kita jangan mudah memvonis, sholatnya nggak sah karena airnya nggak masuk ke tubuh yang ditato tadi. Allah Maha Penerima. Banyak kita berdakwah juga ada kiai, ada ulama berdakwah di tempat-tempat yang itu maksiat supaya diajak baik. Nah, jadi dakwah itu tidak hanya di tempat yang masjid-masjid saja. Iya, benar. Jadi ikut istighosa masih bertato rambutnya panjang nggak karu-karuan punya niat baik. Kembali lagi memang secara syar'inya secara syariatnya secara yang nampak itu kita bisa memvonis nggak sah itu kalau sholat nggak sah air wudhu nggak bisa masuk. Iya betul. Tapi tetap ada secara tasawufnya perspektif hakikatnya kita nggak tahu Allah memandang hati kolbunya gitu loh. Nah itu loh artinya. Puji ini artinya niat api. Walaupun bertato sedikit secara gradual man kita berdakwah itu jangan langsung vonis kalau memvonis itu haram jangan punya memvonis seperti itu. Kita tetap dakwanya harus seperti dakwah Rasulullah saya lembut. Nah, di dalam surat Ali Imran itu 159 lintalahum walaupun tafadun ghalidul qalbi jangan bersikap keras dan hatinya kasar terus siapa lembut walaupun itu jelas menyalahi kita punya niat jahat pada kita kita disuruh lembut biar lulu itu secara perspektif tasawufnya memang kalau secara fikih hukumnya keras jadi kita itu belajar Islam tidak sakit hanya secara syariat saja ada ilmu syariat ada ilmu hakikat atau tasawufnya itu dan kita memperdalam itu akhlak tasawuf dari dipandang akhlak tetap Allah Maha Pengampun Allah Maha Penerima Taubat walaupun dalam kondisi bertato ya selama dia berlaku dosa besar yaitu musyrik syirik Allah menerima niat taubat hamba itu taubat nasuha. Jadi begitu Sobat Bizars, walaupun tatonya mengandung unsur Islamiyah sekalipun ya Pak, tetap aja tidak dibolehkan. Namun apabila memang terlanjur, tapi memiliki keinginan tobat nih Pak, tetap itu apa kata Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bapak. Semua pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak Anam. Dan terima kasih untuk Sobat Bizars yang telah menonton setia kami atau menonton kita. Episode kali ini. Mungkin pesan-pesan ini yang terakhir pesan ya. Oh iya, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak Anam. Ya Allah, Ramadan yang tinggal tersisa berapa hari ini ya terasa cepat sekali. Iya, mudah-mudahan kita bukan termasuk prediksi Rasulullah kamin so'imin laisa lahu minal ju'i wal atsi. Betapa banyak nanti umatku puasanya dapat lapar haus saja, nggak dapat pahala. Jadi pahalanya hangus semua itu. Ini puasa secara hakikat. Jadi puasa itu kan intinya ada dua, syariat dan hakikat. Kalau syariat semua pasti bisa. Nah, hakikatnya itu. Nah, supaya kita dapat pahala puasa nggak hangus. Nah, indikatornya adalah kita bisa menjaga 5 perkara. Mulai siang ini terus sampai jadi masih ada beberapa hari lagi kita jaga 5 perkara ini. Di khamsatu asya fi tukhbitis saum. Jadi dalam ayatnya kan siang. Yang belum mampu saum. Ada siam, ada saum. Nah, saumnya ini apa? Saumnya itu loh. Kita harus mampu tidak bohong siang hari. Al-ghidbu wal ghibah ngerasani suudon hati-hati kumpul dengan teman termasuk kita saat ini ya nggak ngerasani nggak nyebut orang nggak nyebut person nggak ngerasani nah, kemudian wan namimah suka mengadu domba dodol omongan si A
Hati-hati Bikin sama si tengkar. B oleh si C ya, ini mah domba namimah. Terus nanti wali yamin lu homo seneng sumpah tapi sumpahnya tuh hoak, bikin yang palsu-palsu itu ya hati-hati. Hoax. Dan yang terakhir wan nadharu bi syahwatin. Di usia-usia kita ini melihat dengan nafsu syahwat, Nafsu. nafsu. Iya, Ya, nafsu. Jadi hati-hati. Betul. Jangan dengan alasan ngabuburit ternyata melihat sesuatu. Wes ya, Aduh. kita ini hilangkan semua. Jadi yang puasa adalah seluruh anggota tubuh kita, tidak hanya mulut yang tidak masukkan sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa, lapar dan haus, tapi seluruh panca indera kita indera kita. puasa, mulai mata, telinga, Hidung. hidung, mulut, bahkan puncaknya adalah hati kita. Hati. Oh, iya, Hati. Jadi mulutnya nggak ikut ngomong-ngomong, nggak ngurung, tapi hati tuh kerentek, punya kerentek jelek. Wis Iya. puasanya balai ya. Ada. Iya, coba. Saya kira itu pesan-pesan terakhir. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, tidak sia-sia. Dan Terima dapat kasih, Lailatul Bapak. Qadar. Oh, iya, Ya, betul. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak telah Sama-sama. menyempatkan waktu. Itu merupakan pesan dari Pak Anam. Kemudian terima kasih juga kepada Sobat Bizarre yang sudah menyaksikan episode kali ini sampai akhir. Sebelum menutup perjumpaan kali ini, jangan lupa like, Komen share, dan jangan lupa subscribe YouTube Semasa. dan juga jangan lupa follow Instagram dan akun Twitter kami yaitu action.semasa. Serta jangan lupa ikuti terus di Spotify kami yang ada di link deskripsi. Di bawah. Nah, kemudian sebelum menutup akhir perjumpaan, kami segenap keluarga Action mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. See See you next video. Bye bye.